Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunan Meta Ardita dari Pendidikan Biologi 2022. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai hukum pewarisan sifat, hukum Mendel. Seperti yang kita tahu, setiap makhluk hidup memiliki kemiripan ciri fisik dan sifat dengan induknya. Kita mungkin pernah mendengar komentar, "Wah, kamu mirip dengan ibumu ya, matanya sama-sama biru." Adanya kemiripan tadi merupakan hasil gabungan sifat dari kedua orang tua kita. Kira-kira bagaimana ya sifat orang tua diwariskan? Adanya penurunan sifat pada makhluk hidup sesuai dengan pola pewarisan yang pertama kali ditemukan oleh Gregor Johann Mendel. Mendel melakukan berbagai persilangan tanaman untuk merumuskan hukum tersebut. Salah satunya kacang air cheese. Tanaman tersebut dipilih karena mudah tumbuh, berumur pendek, mudah melakukan penyerbukan sendiri, keturunannya banyak, dan mampu berbunga sempurna. Karena perannya dalam menemukan pola pewarisan sifat pada makhluk hidup, Mendel dinobatkan sebagai bapak genetika. Dalam percobaannya, Mendel menyilangkan dua galur murni dengan sifat kontras, yaitu bunga ungu dan bunga putih. Kedua galur murni yang digunakan sebagai induk disebut dengan parental, dan hasil persilangan atau keturunannya disebut filial. Persilangan induk galur murni dengan galur murni disebut P1 dan filialnya disebut F1. Persilangan sesama F1 disebut P2 dan filialnya disebut F2 dan seterusnya. Galur murni selalu bergenotip homozigot dan disimbolkan dengan huruf yang sama, misalnya U besar untuk sifat dominan atau U kecil untuk sifat resesif. Genotip adalah sifat yang tidak tampak yang ditentukan oleh pasangan gen atau alel. Genotip biasanya disimbolkan dengan huruf seperti U besar untuk homozigot dominan, U kecil untuk homozigot resesif, dan U besar untuk heterozigot. Sedangkan sifat yang dapat disebut dengan fenotip misalnya bunga berwarna ungu dan putih. Selain istilah genotip dan fenotip, juga terdapat istilah lain dalam pewarisan sifat seperti alel merupakan pasangan gen dari dua kromosom homolog, parental, filial, homozigot gen dengan pasangan alel yang sama, heterozigot gen dengan pasangan alel yang berbeda, dominan sifat yang muncul atau menutupi sifat lain, resesif sifat yang tertutupi oleh sifat lain, dan intermediate merupakan sifat baru yang muncul dari hasil persilangan kedua induk yang sama kuat. Setelah memahami istilah yang digunakan dalam percobaan Mendel, selanjutnya kita akan membahas hukum satu Mendel. Dalam hukum satunya, Mendel melakukan persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Mendel menyimpulkan bahwa pada permukaan gamet pasangan-pasangan gen sealel saling berpisah. Pemisahan gen ini terjadi selama proses meiosis berlangsung. Kesimpulan tersebut dikenal dengan hukum pemisahan gen sealel atau hukum segregasi. Hukum satu Mendel ini terbagi dua, yaitu monohibrid dominan penuh dan monohibrid intermediate. Pertama, monohibrid dominan penuh merupakan persilangan yang terjadi jika keturunannya mempunyai sifat yang sama dengan salah satu induknya. Contohnya, Mendel melakukan persilangan tanaman kacang air cheese berbiji bulat B besar dengan kacang air cheese berbiji keriput B kecil. Semua keturunannya F1 berupa tanaman kacang air cheese berbiji bulat B besar B kecil. Selanjutnya, F1 disilangkan dengan sesamanya, kacang air cheese berbiji bulat disilangkan dengan kacang air cheese berbiji bulat B besar B kecil. Masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan B besar kacang air cheese berbiji bulat, B besar B kecil biji bulat, B besar B kecil biji bulat, dan B kecil berbiji keriput. Perbandingan genotip F2-nya 1B besar banding 2B besar B kecil banding 1B kecil B kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Jadi
Jika kita menyilangkan induk dengan sifat biji bulat dengan induk biji keriput, maka akan menghasilkan F1 biji bulat, dan jika sesama F1 disilangkan maka menghasilkan 3 kacang ercis berbiji bulat dan 1 kacang ercis berbiji keriput. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1B besar B besar banding 2B besar B kecil banding 1B kecil B kecil. Dan perbandingan fenotip F2-nya 3 biji bulat banding 1 biji keriput. Hukum segregasi kedua adalah monohibrid intermediate. Dalam percobaan ini, sifat dominan tidak muncul secara penuh karena adanya sifat intermediate, sehingga fenotip F1 adalah gabungan sifat kedua induknya. Contoh, sifat intermediate terdapat pada bunga pukul 4. Mendel melakukan persilangan bunga pukul 4 berwarna merah M besar dengan warna putih M kecil yang persilangannya menghasilkan F1 bunga warna merah muda M besar M kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, bunga merah muda disilangkan dengan merah muda M besar M kecil, masing-masing gamet kita silangkan menghasilkan M besar bunga berwarna merah, M besar M kecil bunga berwarna merah muda, M besar M kecil bunga berwarna merah muda, dan M kecil bunga berwarna putih. Perbandingan fenotip dan genotip F2-nya bunga berwarna merah banding bunga berwarna merah muda banding bunga berwarna putih adalah 1:2:1. Jadi, jika kita menyilangkan bunga dengan sifat induk berwarna merah dengan induk berwarna putih, maka akan menghasilkan F1 bunga berwarna merah muda. Dan jika sesama F1 disilangkan, maka akan menghasilkan 1 bunga berwarna merah, 2 bunga berwarna merah muda, dan 1 bunga berwarna putih. Dengan perbandingan genotip F2-nya adalah 1M besar M besar banding 2M besar M kecil banding 1M kecil M kecil, dan perbandingan fenotip F2-nya 1 merah banding 2 merah muda banding 1 putih. Berikutnya, hukum 2 Mendel. Selain melakukan persilangan monohibrid, Mendel juga melakukan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara individu yang memiliki dua sifat beda. Mendel menggunakan dua sifat beda dari tanaman kacang ercis, yaitu berdasarkan bentuk dan warna biji. Mendel menyilangkan tanaman kacang ercis berbiji bulat warna kuning B besar K besar K besar dengan tanaman kacang ercis berbiji keriput warna hijau B kecil K kecil K kecil. Maka semua keturunan F1-nya berbiji bulat kuning B besar B kecil K besar K kecil. Setelah F1 B besar B kecil K besar K kecil disilangkan dengan sesamanya, maka diperoleh rasio genotip F2-nya adalah 1B besar K besar K besar, 2B besar K besar K kecil, 2B besar B kecil K besar K besar, 4B besar B kecil K besar K kecil, 1B besar K kecil K kecil, 2B besar B kecil K kecil K kecil, 1B kecil K besar K besar, 2B kecil K besar K kecil, dan 1B kecil K kecil K kecil. Perbandingan fenotip F2-nya adalah 9 bulat kuning banding 3 bulat hijau banding 3 keriput kuning banding 1 keriput hijau. Supaya semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama, disilangkan bunga mawar merah M besar dengan mawar putih M kecil menghasilkan keturunan F1 bunga mawar merah muda M besar M kecil 100%. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, maka kita akan memperoleh hasil persilangan F2 sebagai berikut. M besar M besar M kecil, dan M kecil dengan rasio genotip dan fenotipnya adalah 1:2:1. Apabila keturunan F2 yang dihasilkan sebanyak 160 batang, maka jumlah fenotip bunga mawar merah muda pada keturunan F2 adalah jumlah fenotip merah muda dibagi total perbandingan fenotip dikali jumlah keturunan F2 sama dengan 2/4 dikali 160. Hasilnya adalah 80 batang. Jadi jawaban yang benar adalah yang C.
Jadi, di video ini kita telah belajar tentang pola pewarisan sifat sesuai hukum Mendel. Hukum Mendel 1 disebut juga hukum segregasi bebas karena terjadi pemisahan alel secara bebas saat pembentukan gamet. Hukum Mendel 1 dapat dibuktikan melalui persilangan monohibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki satu sifat beda. Contohnya, persilangan antara dua bunga pukul 4 yang berbeda warna. Sedangkan hukum Mendel 2 disebut juga hukum asortasi bebas karena terjadi penggabungan gen dalam gamet secara bebas saat pembentukan individu baru. Dan hukum ini dibuktikan dengan persilangan dihibrid, yaitu persilangan antara dua individu yang memiliki dua sifat beda. Contohnya, persilangan antara kacang air cheese bulat berwarna kuning dan kacang air cheese kisut berwarna hijau. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.